Pada kesempatan ini kami akan merilis salah satu kasus yang dilaporkan pada tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 3.30, di mana secara kronologis yang dilaporkan pada saat itu dari pihak IGD Rumah Sakit Karyadi melaporkan adanya kematian dari seseorang yang diduga dikarenakan jatuh. Jadi dari IGD melaporkan seperti itu kepada Inafis, kemudian ditindaklanjuti oleh tim Inafis kami mendatangi ke IGD, dan setelah kita lakukan pemeriksaan luar, kemudian kita duga ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Oleh karenanya akhirnya ditindaklanjuti dengan dilakukan penyelidikan dari unit Resmob Polrestabes Semarang, dan kemudian akhirnya kita buatkan suatu laporan polisi di mana dilaporkan mengenai terjadinya pengeroyokan yang menyebabkan matinya seseorang. Berdasarkan hasil penyelidikan bahwa diketahui bahwa pada tanggal 27 tersebut korban yaitu Mr. X diduga diserahkan kepada Danru pada saat itu yang sedang piket, Andreas Widarno. Ada di sini? Mana Andreas Widarno? Diserahkan kepada Danru oleh keluarga dari pasien, bahwa korban Mr. X ini diduga melakukan pencurian handphone. Jadi ada di CCTV, coba dilihat CCTV-nya. Kemudian, ini di sini Mr. X ini yang pakai sarung, dia ngambil HP, kemudian ketangkap sama orang, kemudian diamankan, dan kemudian oleh pihak korban HP dibawa ke posko security, betul ya? Kemudian pada pukul 3.33 ini korban dibawa oleh security ke IGD, betul? Dibawa ke IGD, di mana dilaporkan awal kepada tim Inafis kami sebagai korban yang jatuh. Ternyata setelah hasil pemeriksaan luar kita temukan bahwa adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk kronologis kekerasan yang dilakukan bermula dari di korban ketika diserahkan kepada security, kemudian diborgol oleh saudara Suprapto. Betul, mana Suprapto? Betul, bermula di borgol. Siap. Diborgol dengan kedua tangan kanan dan kedua tangan dikebelakangkan. Siap. Kemudian ditanya-tanya karena korban ini diam, tidak menjawab, benar? Selama ditanya-tanya. Siap. Setelah diajukan pertanyaan, diam saja. Oleh karena kemudian terjadilah penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan oleh ke-11 orang yang ada di depan kita ini, dengan perannya masing-masing. Nanti bisa kita tanya langsung pada masing-masing. Yang perlu kita sampaikan pada kasus ini, bahwa korban sampai saat ini belum dapat kita identifikasi. Jadi statusnya masih Mr. X. Oleh karenanya melalui rilis kali ini juga saya himbau kepada masyarakat atau keluarga yang merasa kehilangan agar segera melaporkan dirinya ke Polrestabes Semarang. Karena sampai saat ini korban belum teridentifikasi namanya siapa. Namanya siapa, asal dari mana. Ke-11 orang ini kita lakukan penangkapan pada tanggal 27 Juli juga sekira pukul 14.00 di pos Karyadi, dan kepada 11 orang ini kita sangkakan dengan pasal 170 ayat 2 KUHP, di mana barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan yang menyebabkan matinya seseorang, maka terhadap pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun. Awalnya kan kita ketika menemukan sebuah kejadian itu harus menginformasikan kelengkapan data
siapa yang menjadi pelapor dan siapa pelakunya, karena pelakunya tidak kooperatif, ditanya diam saja, makanya teman-teman tuh emosi. Dipukul? Enggak, saya cuma nampar mulutnya. Masa pura-pura tiba dari lantai 2 itu seperti apa? Alasannya apa? Itu tidak benar, enggak jatuh. Idenya siapa Mas bilang? Ide. Idenya siapa? Kan, sampai kan kita belum memberikan keterangan itu apapun itu. Dari Babin kok ngomongnya jatuh dari lantai 2? Bukan. Mas, kenapa harus dipukuli, Mas? Ya karena pelakunya ketika kita jawab kita tanya dengan baik-baik, dia hanya diam gitu. Enggak diantar ke kantor polisi? Ada Mas, kantor Kan polisi kita dari Mas. Mas. Kita harus menanyakan identitas dulu. Kan tidak harus dipukuli ya? Ya, Kan tidak harus dipukuli ya? tidak juga. Nah, kenapa dipukuli? Pengen loh. Apa sebulan itu kehilangan berapa segitu Mas? Apa sering dipukuli, Mas? Waktu kejadian ini loh Mas, maksudnya sebulan ini sudah ada kejadian pencurian berapa kali sampai segitunya? Kalau itu kurang paham juga. Nggak ada laporan Mas? Ada. Kan ada laporan tuh Mas? Jadi beberapa kejadian memang Berapa itu berapa? Sebulan terakhir sebelum ini. bulan ini tidak ada. Terus apa yang keadaan belum mutasinya kan ada Belum ada. laporannya. Oh, enggak ada ya? Jadi gini, pada kesempatan ini saya juga perlu jelaskan nama-nama tersangka yang 11 orang ini. Yang pertama Andreas Widarno, warga Kelurahan Singorojo, Kabupaten Kendal. Yang kedua Andri Laksono, mana? Andri Laksono, warga Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Yang ketiga Wisnu Firmansyah, yang bersangkutan warga Kecamatan Semarang Utara, Semarang. Yang keempat Andi Kurniawan, yang bersangkutan warga Meranggen, Demak. Yang kelima Yuda Adiat, yang bersangkutan warga Pulau Kulon, Grobogan. Yang keenam Apilistian Mustahyo, warga dari Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Yang ketujuh Eko Widianto, warga Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Yang kedelapan Ahmad Rifai, warga Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Yang kesembilan Rifan Agus Rianto, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Yang ke-10 Gigi Setiawan, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Dan yang ke-11 Suprapto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Secara perannya masing-masing bisa kita sampaikan. Yang pertama saudara Andri Laksono, perannya itu memukul korban sebanyak 1 kali mengenai mulut. Betul Andri Laksono? Yang kedua Wisnu Firmansyah, perannya memukul menggunakan botol air mineral kosong mengenai kepala dan menampar mengenai mulut dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali. Yang ketiga saudara Andes Widarno, menampar mulut korban sebanyak 1 kali. siap. Yang keempat saudara Andi Kurniawan, menampar pipi korban sebelah kiri sebanyak 1 kali. Selanjutnya Yuda Adiat memukul pipi sebelah kanan korban sebanyak 1 kali. Selanjutnya Apilistian Nur Cahyo menginjak jari tangan sebelah kiri menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan menendang pipi kiri. Jadi nginjak dan menendang. Selanjutnya Eko Widianto, perannya memukul pipi kiri sebanyak 1 kali menggunakan tangan kiri, menendang menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL sebanyak 1 kali mengenai paha kanan. Selanjutnya Ahmad Rifai menyulutkan rokok hidup ke jidat dan memukul pipi sebelah kiri sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan. Mana Ahmad Rifai? Wah sangar gitu. Oh, menyulutkan rokok ya. Selanjutnya Ivan Agus Rianto, perannya menendang punggung sebanyak 2 kali menggunakan kaki kanan yang saat itu menggunakan sepatu PDL. Betul? Selanjutnya Gigi Setiawan, perannya memukul menggunakan tangan kanan 1 kali mengenai pipi kiri, menampar pipi kiri sebanyak 3 kali menggunakan tangan kanan, memukul menggunakan sapu sebanyak 3 kali mengenai punggung kanan. Selanjutnya oleh saudara Suprapto dibuka borgolnya. Kemudian setelah selang 5 menit melihat korban Mr. X dalam kondisi pingsan, kemudian baru dibawa ke IGD. Jadi itu sesuai perannya masing-masing. Pak Doni itu
dari visum luar itu apa yang menyebabkan kematiannya? Maksudnya yang paling parah itu gimana? Berdasarkan keterangan dari hasil visum luar, penyebab utama kematian korban adalah pendarahan hebat pada otak akibat kekerasan benda tumpul. Dalam hal ini ditendang atau dipukul, sehingga terganggunya oksigen ke otak yang mengakibatkan mati lemas.